Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku, Istiqomah. Di video kali ini aku mau share ke teman-teman semua tentang challenge sholat duha selama 30 hari. Seperti yang teman-teman tahu bahwa aku tuh sering banget ngadain challenge, dan untuk challenge kali ini adalah sholat duha. Nah, sebelum ke penjelasannya, aku mau share beberapa keutamaan dari sholat duha. Jadi untuk teman-teman semua nih, jangan skip video ini, oke? Jadi sholat duha itu punya banyak keutamaan yang Masya Allah banget. Nah, keutamaannya apa aja sih? Yang pertama, itu dicukupkan kebutuhan hidupnya. Ini ada dalam hadis riwayat Tirmizi. Bunyinya, wahai anak Adam, rukuklah atau sholatlah karena aku pada awal siang atau di waktu sholat duha itu 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sekarang ngerasa rezeki aku tuh gimana ya gitu ya, belum lancar, kebutuhan aku masih belum tercukupi. Nah, aku saranin teman-teman rajin sholat duha, oke? Terus lanjut, yang kedua, diampuni dosanya. Masya Allah. Jadi masih dalam hadis riwayat Tirmizi, itu bunyinya, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan. Bayangin, buih di lautan. Laut itu kan luas banget, dan kalau kita bisa menjaga sholat duha, maka Allah akan mengampuni. Dan ini lebih dari rezeki di dunia. Karena dosa loh gitu ya. Kalau kita dosanya itu diampuni, insya Allah ketika kita mau berdoa, itu Allah lancarkan gitu. Allah cepet kabulkannya. Nah, coba sekarang evaluasi. Kira-kira dari banyaknya doa yang kita minta ke Allah, itu berapa sih yang dikabulinnya? Dan di sini aku bukan mau menyalahkan Allah itu nggak ngedenger doa-doa kita. Tapi coba evaluasi diri kita. Berapa banyak dosa yang udah kita lakuin. Dan bisa jadi kenapa doa-doa kita gak cepet dikabulinnya, itu mungkin karena dosa kita yang menumpuk. Dan keutamaan dari sholat duha itu salah satunya adalah diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dan itu untuk orang-orang yang menjaga sholat duha. Makanya di sini aku mau ngajak teman-teman semua untuk konsisten selama 30 hari menjaga atau melakukan sholat duha. Dengan harapan setelah 30 hari ini teman-teman bisa menjaga sholat duhanya dengan ya sendirinya gitu, tanpa harus ada challenge ini, tapi teman-teman bisa menjaganya seperti itu. Terus lanjut, keutamaan yang ketiga itu dibangunkan istana di surga. Ini masih dari hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangun baginya istana dari emas di surga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sholat duha itu keutamanya bener-bener Masya Allah. Cuman pertanyaannya, kita nih udah ditawarin sama Allah, ini loh gitu ya keutamaannya. Kalau kamu ngerjain sholat duha, kayak tadi, kalau kita sholat duha nih ya, rajin sholat duha 4 rakaat setiap hari, maka Allah cukupkan. Terus, kalau kita bisa menjaga sholat duha setiap hari secara konsisten, maka Allah akan ampuni kita, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Terus, kalau kita misalkan sholat duha sebanyak 12 rakaat, rajin ya, 12 rakaat setiap hari, maka keutamaannya atau hadiahnya itu nggak main-main. Langsung dibangunkan istana di surga. Masya Allah. Ini baru 3 keutamaan. Oke, kita lanjut dulu ya. Keutamaan yang keempat. Ini masih di hadis riwayat Tirmizi. Bunyinya, sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah dari amalannya. Dan amalan itu adalah sholatnya. Apabila benar sholatnya, maka ia telah lulus dan beruntung. Tapi apabila rusak sholatnya, maka ia akan kecewa dan rugi. Jika terdapat kekurangan pada sholat wajibnya, maka Allah berfirman, perhatikanlah, jikalau hambaku mempunyai sholat sunnah, maka sempurnakanlah dengan sholat sunnahnya. Sekedar apa yang menjadi kekurangan pada sholat wajibnya. Jika selesai urusan sholat, barulah amalan lainnya. Jadi, di hari kiamat nanti, yang akan dihisab pertama kali adalah
sholat. Nah, kalau misalkan sholat kita udah benar ya, sholat wajib kita udah benar, maka ya udah kita udah lulus. Tapi kalau sholat wajib kita itu nggak benar, maka Allah akan lihat dulu, gak langsung gak ngelulusin, tapi Allah ngelihat dulu dari sholat sunnahnya. Barangkali dia rajin sholat sunnahnya. Maka kalau sholat sunnahnya ada nih ya, dia rajin sholat sunnah, maka Allah akan menyempurnakan sholat wajibnya karena dia rajin sholat sunnah. Masya Allah kan. Lanjut, keutamaan yang kelima itu sebagai sedekah. Jadi dalam hadis riwayat Muslim bunyinya, setiap ruas dari anggota tubuh di antara kalian pada pagi hari harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kebaikan adalah sedekah, dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan semua itu dapat disepadankan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Masya Allah banget ya. Jadi mulai dari 2 rakaat itu ada keutamaannya, yaitu sebagai sedekah. 4 rakaat sholat duha itu dicukupkan rezekinya atau kebutuhannya. Terus 12 rakaat sholat duha itu dibangunkan istana di surga. Dan menjaga sholat duha secara konsisten itu juga bisa diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah banget. Jadi dari sini kita tahu bahwa Allah itu menawarkan nih sholat duha dengan keutamaannya yang Masya Allah luar biasa banget. Dan aku yakin kalau misalkan kita bisa konsisten nih ya, 4 rakaat aja sholat duha gitu ya setiap hari, itu Insya Allah kehidupan kita akan dicukupkan kebahagiaan juga akan menghampiri kita. Karena apa? Karena keutamaan ini luar biasa banget. Gak hanya rezeki berupa harta, tapi juga berupa ampunan dosa serta tawaran yang Masya Allah banget sih. Dan menurut aku seharusnya kita sebagai manusia itu, apalagi ini ya banyak dosanya, banyak maunya, itu harus rajin-rajin sholat duha. Karena ini benar-benar sih keutamaannya. Dan tujuannya dibuatkan challenge duha 30 hari ini supaya kita bisa sama-sama ya belajar untuk menerapkan, untuk cinta, untuk suka, untuk rajin sholat duha secara konsisten. Nah, setelah kita tahu keutamaannya, sekarang kita lanjut ke peraturan atau tanya jawab dari challenge sholat duha 30 hari ini. Yang pertama, yang sering ditanyakan, gimana kalau misalkan kita ikutan challenge-nya lagi dalam keadaan uzur seperti haid atau misalkan sakit yang tidak memampukan kita untuk sholat duha, itu gimana? Jawabannya, kita bisa ganti dengan sedekah. Tadi ya melihat keutamaan dari sholat duha itu adalah sedekah. Jadi kalau misalkan kita lagi ada uzur nih ya, kita bisa ganti dengan sedekah. Nanti kalau misalkan kita udah enggak uzur lagi, kita bisa melaksanakan lagi, kita laksanain. Oke? Itu jawabannya. Terus, untuk waktu pelaksanaannya itu dimulai kapan? Jawabannya dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Kalau misalkan kita nggak sempat, dan itu waktunya bisa milih ya, menyesuaikan dari aktivitas kita luangnya kapan. Kalau misalkan nggak sempat banget nih ya, dari jam 8 atau jam 11 itu perkiraan kita nggak bisa sholat duha. Nah, itu bisa dilaksanain jam 7 lebih awal, atau misalkan jam setengah 7 itu nggak apa-apa, daripada kita khawatir melaksanakan sholat duha di siang hari. Jadi gak apa-apa. Terus ke pertanyaan selanjutnya, waktu yang paling bagus banget untuk sholat duha itu kapan? Jawabannya itu di jam 10 atau jam 11. Lanjut, di deskripsi grup itu aku sediain tabel absen yang bisa kalian gunain atau kalian isi. Bisa caranya dengan di print secara manual atau bisa berupa virtual dengan download, terus share juga ke instastory setiap hari, jadi absennya seperti di jalan Al-Waqiah sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan kita kelewat nih
hari ini bolong, entah itu lupa ataupun pokoknya terlewat sholat duha, itu caranya gimana? Caranya kita ganti dengan sedekah. Misalkan sedekahnya enggak dibatasi ya, pokoknya kita harus sedekah. Jadi misalkan kemarin kita bolong nih ya, kita berarti hari ini sholat duha plus sedekah sebagai gantinya. Kalau misalkan bolongnya itu 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu kita bisa ganti dengan sedekah berlipat-lipat kali. Misalkan bolong 5 hari, ya kita ganti sedekahnya jadi 5 kali lipat, seperti itu. Dan mungkin untuk pertanyaan tentang seputar challenge sholat duha dicukupkan. Semoga teman-teman bisa paham, bisa mengerti apa yang aku sampaikan, dan semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau join juga grupnya. Bisa langsung klik link di deskripsi. Dan untuk pertanyaan yang mungkin belum terjawab, bisa teman-teman ajukan di forum diskusi setiap malam ketika grupnya udah aku buka. See you next video. Semoga konten ini bermanfaat. Aku Istiqomah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.